You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa, siapkan hati sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa boleh mengalami kelepasan dari dosa hanya melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus ke dalam dunia, memulai karya keselamatan yang Dia genapkan ketika Dia boleh menyerahkan dirinya mati di salib, namun bangkit dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Natal menjadi wujud nyata Allah peduli dengan pergumulan kami. Natal menjadi wujud nyata Allah sungguh-sungguh terlibat di dalam pergumulan kehidupan kami manusia yang penuh dengan dosa. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus, menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Biarlah sebagaimana lilin yang kami pegang yang boleh bersinar dalam dunia yang gelap ini, Engkau menolong kami juga pulang dari tempat ini sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau bersinar bagi Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ini kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Lilin boleh dimatikan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini boleh hadir di tengah-tengah perayaan Natal saudara bersama di tempat ini. Saya tidak tahu ini sudah Natal keberapa yang saudara hadiri. Ada yang bilang ini sudah bulan Januari. Tapi ini bukan Natal terakhir saya. Saya masih akan memimpin satu Natal lagi di dalam minggu yang akan datang. Jadi saya pikir belum terlambat juga saya menyampaikan selamat Natal, selamat Tahun Baru 2008 untuk semua saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalaupun sudah kenal belum tentu disayang. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau saudara lihat nama saya ada di dalam buku acara. Nama saya Alex Nanlohi. Kalau yang dari Maluku boleh yakin, percaya sungguh-sungguh saya orang Ambon. Saya banyak pengalaman dalam bertemu dengan saudara-saudara dari berbagai daerah. Karena saya juga anak daerah, dulu merantau ke Jakarta. Saya aslinya papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Saya lahir dan besar di Makassar. Saya kuliah di Jakarta dan saat ini saya juga melayani secara khusus dalam pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta. Jadi itu sekedar sedikit perkenalan. Saya alumni dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, program studi Hubungan Masyarakat. Mau nomor mahasiswa saya? Tidak perlu. Saya selesai kuliah beberapa tahun yang lalu. Tahun 97 saya selesai kuliah dari UI. Lalu kemudian saya sempat bekerja di salah satu bank swasta yang bernama TIT, begitu ya. Lalu kemudian Tuhan memanggil saya untuk masuk dalam ladang pelayanan secara full time. Sejak 98 saya bergabung dengan pelayanan Persekutuan Kristen Antar Universitas di Jakarta. Tahun 2004 Tuhan memberikan kesempatan saya studi teologi. Saya ambil 1 tahun program master di
Inggris untuk bidang studi misiologi di dalam bidang misi. Saya pikir itu perkenalan singkat dari saya pada sore hari ini. Saya sungguh bersyukur, merasa terhormat menikmati undangan yang saudara sampaikan untuk kita sama-sama merenungkan tema yang penting yang kita mau gumulkan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara, banyak orang merayakan Natal hanya sekedar sebuah celebration. Banyak orang merayakan Natal hanya sekedar sebuah tradisi. Gak enak kalau gak bikin Natalan. Sehingga tidak sedikit orang yang juga waktu hadir dalam Natal juga tidak jelas ngapain datang Natal. Oh, MC Natal juga banyak yang gak jelas begitu ya. Sorry, saya bukan mengatakan saudara kita ini. Karena ketika saya datang di beberapa Natal, agak kaget juga begitu. Apa sih yang paling penting waktu Natal, saudara? Apa yang paling penting waktu Natal? Makanan? Ya penting juga sih. Beberapa kali MC Natal ngomong, baiklah saudara-saudara, kita sampai di acara yang ditunggu-tunggu. Dan itu ternyata makan malam. Dalam hati saya tadi khotbah saya nggak ditunggu-tunggu dong ya. Saudara, kita sampai di puncak acara kita malam ini, yaitu makan bersama. Waduh. Saudara, kalau puncak acara sekedar itu, maka Natal tidak akan menjadi berarti buat kita. Apa arti Natal? Natal berarti lahir. Siapa yang lahir? Itu yang penting saudara dan saya ingat pada waktu Natal. Natal bukan sekedar kumpul-kumpul, makan-makan. Sehingga memang banyak lagu-lagu Natal yang dinyanyikan. Dan kalau ingat baik-baik, semua itu mengingatkan kita apa yang paling penting disiapkan waktu Natal. Apa yang paling penting saudara siapkan? Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lalu? Di hatimu terimalah. Natal menyiapkan hati, menyambut Kristus yang datang. Jika engkau tidak buka hati, engkau tidak sungguh-sungguh mengalami Kristus yang hadir, maka Natal menjadi celebration. Lagu itu nggak bilang begini kan? Di perutmu terimalah. Banyak orang kegendutan, kekenyangan waktu selesai Natal. Tidak ada perubahan hidup. Karena Natal hanya sekedar celebration, makan-makan. Tapi kita mau bersyukur malam hari ini kita boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Apa yang menjadi inti berita Natal? Siapakah bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu ini? What's so special about him? Saudara punya opung? Punya opa? Mungkin ada yang masih punya, ada yang sudah nggak punya. Kalau selama opamu masih hidup, ulang tahunnya dirayakan nggak? Ya, biasanya begitu ya. Opanya opa masih dirayakan nggak ulang tahunnya? Kenal aja nggak kali ya? Opungnya opung masih dirayakan ulang tahunnya? Opungnya opung punya opung lagi. Masih kau rayakan ulang tahunnya? Opungmu punya opung belum sampai 2000 tahun yang lalu umurnya, betul? Tetapi kita sudah tidak rayakan lagi kelahirannya, ulang tahunnya. Tetapi kenapa saudara dan saya masih merayakan ulang tahun seorang yang lahir 2000 tahun yang lalu? Apa yang sangat unik tentang dia? Mari kita baca dan merenungkan dari apa yang kita lihat sebagai tema kita. Mari buka kitab Yesaya. Kalau saudara bawa Alkitab, buka Yesaya pasalnya yang ke-9. Untuk mengerti konteks dari ayat ini, saya setuju dengan tadi MC kita membaca dari Yesaya 8 ayat yang ke-23. Waktu kita terbatas, saya hanya akan sorot satu ayat nanti, yaitu ayat yang pertama, sesuai dengan tema. Tetapi untuk konteksnya, mari saudara membaca satu perikop itu. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Oke, kalau sudah menemukan, kita membaca bergantian. Saya boleh tahu siapa yang bawa Alkitab? Oke, jadi masih bisa membaca bersama ya. Kalau tidak membawa, dengerin ya. Kalau tidak membawa, dengerin atau lihat temannya di sampingnya ya. Baik. Saya baca 2-3, saudara baca ayat 1, kita bergantian sampai 9 ayat yang ke-6. Judulnya, Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu.
Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau perhatikan ayat-ayat yang penting ini merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya kepada Israel yang pada waktu itu dinubuatkan. Kalau saudara perhatikan hal yang menarik, Tuhan memakai Yesaya menubuatkan Israel akan 3 hal. Mereka berdosa sehingga mereka harus dibawa keluar dari tanah mereka, dibawa ke pembuangan. Ternyata bukan hanya itu, bagaimana mereka di pembuangan pun itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya atas apa yang Tuhan wahyukan kepada dia. Dan yang menarik, bagian yang ketiga, bagaimana mereka akan dilepaskan dari pembuangan itu pun dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sehingga menarik sekali kalau saudara perhatikan bagian Yesaya pasal 9 ini merupakan sebuah bagian di mana akan ada seorang anak yang menjadi pengharapan yang melepaskan Israel di dalam masa mereka dibuang. Kalau saudara membaca bagian awal dari kitab Yesaya, maka kita melihat beberapa kali dituliskan betapa berdosanya Israel. Dan karena mereka berdosa, maka dinubuatkan Tuhan akan hukum mereka. Tetapi menarik sekali, tidak hanya Tuhan akan menghukum mereka, tetapi Tuhan yang menghukum mereka sampai batas waktu tertentu. Tuhan yang sama akan melepaskan mereka. Dan ini digenapkan di dalam kelahiran Raja Damai. Sehingga kalau saudara melihat sebenarnya berita di dalam Yesaya pasal 8, pasal 9 ini merupakan sebuah berita sukacita. Sehingga itu yang kita baca tadi di dalam ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam gelap, mereka melihat terang yang besar. Dan perhatikan ayat 2, ayat 3 sampai ke bawah. Itu merupakan ayat-ayat yang bicara soal sukacita. Lihat sebentar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi jarahan. Kenapa? Ayat 3. Kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Wah, saudara, indah sekali apa yang akan dialami kalau Tuhan turun tangan menolong Israel. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Israel. Betul, kamu akan dibuang jauh dari negerimu karena kamu berdosa. Tetapi Allah yang sama, Allah yang menghukum kamu adalah Allah yang juga akan menyelamatkan engkau. Dan itu yang ditulis.
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atau salah satu tafsiran terjemahan mengatakan mereka yang berlindung di bawah bayang-bayang kematian telah melihat terang yang bersinar itu. Saudara, ketika terang itu datang, maka dituliskan di dalam bagian ini, ketika terang itu datang, ada sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan, ada pembaharuan yang akan dialami oleh umat Israel. Sehingga kalau saudara mengutip tema ini, Yesaya 9 ayat 1 secara khusus, apakah artinya terang yang datang itu? Kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, maka seringkali kegelapan itu dilambangkan sebagai bagian yang dosa. Kegelapan dianggap sebagai dosa yang menyelubungi, yang menutupi, yang tidak mungkin ditembus. Tetapi menariknya, di dalam bagian yang kita baca, bangsa yang berjalan di dalam dosa ini telah melihat terang yang besar. Saudara, Israel kondisinya ngeri loh. Saya waktu bergumul ya, Israel ini kondisinya ngeri. Kalau kita baca apa yang terjadi di zaman mereka, mirip seperti yang kita alami di zaman kita sekarang. Khususnya di tengah bangsa Indonesia. Mari saudara lihat sebentar. Kalau saudara bawa Alkitab, sekali lagi buka Yehezkiel pasalnya yang ke-22. Ini sedikit paralel dengan bagian yang kita baca tadi. Saudara lihat Yehezkiel 22, judulnya apa? Dosanya siapa? Yerusalem. Nah, sekarang waktu bicara dosanya Yerusalem, mari kita lihat siapa saja di Yerusalem yang berdosa. Mari saudara, saya mengajak kita tidak baca semuanya, tapi misalnya saudara lihat di dalam ayatnya, mulai ayat yang ke-23. Ikuti saya membaca ya, ayat yang ke-23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya. Siapa yang pertama dituliskan? Pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Saudara tahu apa maksudnya janda dibikin bertambah banyak? Karena pada zaman itu Israel perang dengan bangsa lain. Karena perang, yang pergi perang laki-laki, nggak pulang, istrinya jadi janda. Jadi lihat, ketika itu dikatakan pemimpin-pemimpinnya sekedar berperang untuk kepentingan mereka sendiri. Waktu saya lihat slide yang tadi kita baca, kita lihat sebenarnya masalah Indonesia ini masalahnya siapa sih? Wah, kita suka bilang pemimpinnya brengsek, kita nggak punya figur pemimpin. Banyak pro dan kontra ketika harus memaafkan Soeharto ya. Susah juga. Ada yang bilang kita harus maafkan dia, ada yang bilang loh dia nggak pernah minta maaf kok dimaafin. Susah juga ya. Kita kehilangan figur pemimpin. Pemimpin yang harusnya menjadi teladan bagi rakyat, tidak banyak pemimpin yang seperti ini. Pemimpinnya bahkan seperti singa di tengah-tengah orang-orang yang dia harusnya layani. Saudara, saya nggak tahu apa kerinduanmu waktu nanti selesai kuliah, selesai di bangku pendidikan, apa kerinduanmu? Menjadi pemangsa baru bagi bangsa ini? Karena posisimu strategis? Hati-hati, kita akan ada di wilayah pemimpin, dan wilayah-wilayah itu membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan sekedar pintar. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Sekali lagi saya katakan, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, terlalu banyak orang pintar. Tapi Indonesia kekurangan orang yang hatinya sungguh-sungguh diserahkan kepada Allah, sehingga dia mengerti apa panggilan yang dia terima dari Allah
untuk hadir dan melayani di tengah bangsanya. Ketika beberapa tahun yang lalu dalam kabinetnya Bapak Habibie itu banyak yang pintar-pintar ya. Saya kalau lihat itu gelarnya menteri-menteri kita, profesor, doktor, insinyur, ini, koma, MSc, MN, DKK, DLL, DSB. Panjang titelnya. Korupsi masih bagus? Oh, tingkatnya kita bagus. Hampir nomor 1 waktu bicara korupsi. Kenapa? Kurang orang pintar? Oh tidak. Tapi orang-orang yang pintar, kalau tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bisa dia pakai kepintarannya untuk menghancurkan orang lain. Itu yang terjadi. Oh bahaya ya. Udah pintar punya kuasa lagi. Udah pintar punya otoritas lagi. Bisa menekan orang lain. Wow. Mengerikan. Saya bilang sama teman-teman di kampus-kampus yang lain, ketika saya pelayanan ke mereka, saya bilang biasanya itu ya, orang-orang yang pintar itu dosanya pintar juga, begitu kan ya? Coba bayangkan, kalau saudara orangnya pintar, anggaplah S1 komputer, S2 komputer, wah, orang-orang seperti itu yang bisa membobol bank, pakai sistem komputer gitu ya. Ya mungkin kamu begitu ya, pembobol bank, jebolan TK mana gitu, ya. Orang jebolan TK mungkin dosanya juga sederhana ya, nyolong ayam gitu ya kira-kira. Saya bukan membeda-bedakan tingkatan dosa, tetapi kepintaran bisa dipakai. Kalau saudara mengerti akuntansi dengan baik, saudara bisa bikin pembukuan ganda, benar kan? Saya nggak ngerti akuntansi, saya nggak bisa bikin pembukuan ganda. Itu bukan, istilahnya bukan dosa di wilayah saya gitu. I'm not expert in that spare. That is your spare. Itu bagian saudara. Kalau saudara tahu bagaimana bisa tipu-tipu sedikit. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kerinduan umat Israel, pemimpinnya bobrok. Coba lihat siapa lagi yang bobrok. Ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan pembedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Wow, serem juga ya. Jadi kalau tadi saudara bilang, pembicaranya dari depan hakimin kita, hati-hati kamu begini-begini. Ayat ini juga buat saya gitu ya. Imam-imamnya pun bobrok. Pendeta-pendeta mungkin juga kalau kita bicara dalam konteks sekarang, bukan orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan hidup kudus. Gereja cuma berantem kiri kanan, pecah kiri kanan, hanya sekedar bagaimana saya bisa jadi kepala di gereja itu. Kalau itu yang menjadi ciri daripada kehidupan beragama kita, pemimpin-pemimpinnya pun dalam bidang keagamaan tidak menjadi teladan. Saudara, saya takut ngomong seperti ini karena ini bicara kepada hidup saya sendiri. Tapi saya harus mengatakan ini dalam keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Saudara punya tempat di bangsa ini. Orang-orang seperti saya, pelayan-pelayan Tuhan, punya tempat di bangsa ini. Pakai dirimu untuk menjadi berkat di tempat di mana Tuhan pakai saudara. Dan saya akan juga bergumul menjadi berkat di tempat di mana Tuhan hadirkan saya. Kerusakan Israel mengerikan. Lihat siapa lagi yang rusak. Ayat 27. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala. Serem amat ya. Pemimpinnya singa, pemukanya serigala. Ini tokoh-tokoh masyarakatnya kali ya. Seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Siapa lagi yang bobrok? Ayat 28. Dan nabi-nabinya, wow, nabi juga wilayah keagamaan lagi, mengoles mereka dengan kafir, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberikan tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Serem ya? Saya pikir kayak nanti bikin multimedia tambahin nih, dosa-dosa gereja juga ya. Tadi kan kesannya kayak dosanya ini korupsi gitu-gitu ya. Saudara, ini juga kenyataan yang kita alami. Sehingga tidak heran kalau dari atas sudah bobrok, akhirnya siapa yang bobrok? Ayat 29. Penduduk negerinya pun bobrok. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang bertentangan dengan hukum. Saya jadi ingat peristiwa 98.
Ketika akhirnya dari atasnya mungkin sudah begitu bobrok, tinggal tunggu time bomb, bom waktu meledak. Maka waktu meledak terjadi penjarahan yang begitu rapi sekali, orang kita menjarah begitu ya. Kalau saudara bicara masalah menjarah, biarkan dia layu. Ternyata cuma ditahan sama batu. Sehingga kalau saudara lihat, begitu mengerikan dari atas sampai ke bawah. Strukturnya rusak. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, perhatikan ayat 30. Ada kalimat, Aku, Tuhan, mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemuinya. Dan karena itu ayat 31, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka aku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Waktu saya lihat kondisi Israel, saya katakan pada diri saya, Tuhan, seperti ini juga bangsaku, tidak lebih baik. Dan tadi pertanyaan buat kita butuh pemulihan. Di tengah situasi yang begitu bobrok, kita butuh pemulihan. Dan pemulihan itu dimulai di mana? Menarik sekali kalau saudara perhatikan, Yesaya 9 tadi mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang dunia, memberikan kepada kita pengharapan, fajar baru untuk membukakan wawasan kita bahwa kita membutuhkan Dia di dalam hidup kita. Dialah terang dunia itu, saudara. Ketika Dia hadir, maka kegelapan itu pergi. Saudara, saya waktu merenungkan, saya makin sadar ya, menarik sekali, Allah seringkali mengatakan dirinya sebagai terang, Yesus pun mengatakan dirinya sebagai terang, dan ini sebuah sifat dasar terang yang kalau saudara perhatikan, sebenarnya terang itu tidak berlawanan dengan kegelapan secara eksistensi. Kalau kita ditanya apa lawannya gelap? Terang. Apa lawannya terang? Gelap. Kalau lawan, saya nggak tahu ya, mungkin karena pemahaman kita. Kalau lawan itu kesannya sama kuat, betul nggak? Karena itu lawan kata gitu ya. Allah lawannya iblis, iblis lawannya Allah. Jadi kita pikir Allah sama kuat sama iblis gitu ya. Ini mungkin konsep kita ya. Coba saudara perhatikan. Kita sedikit berfilsafat ya. Apa itu terang? Dan apa itu gelap? Pertanyaan saya begini, kita tahu ada yang namanya terang menerangi kegelapan, tapi pernah nggak sebaliknya, gelap menggelapi keterangan? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Berarti kalau saudara perhatikan, terang sama gelap itu tidak seimbang. Sehingga ada seorang filsuf yang memberikan definisi, apa itu gelap? Gelap adalah ketiadaan terang. Kalau saudara bicara dunia yang gelap, kenapa? Karena dunia tidak ada terang. Ini sebuah kenyataan yang kita pelajari dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia. Mari lihat sebentar Yohanes pasal 1. Coba lihat Yohanes pasal 1. Ini sedikit menjelaskan pemahaman kita terhadap Yesaya tadi. Yohanes pasal 1, mari saudara perhatikan di dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Saya minta semua rekan-rekan yang wanita yang bawa Alkitab baca Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Baca ya, 1, 2, ya. Di dalam Dia, siapa Dia? Yesus. Di dalam Yesus ada terang, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Waktu saya pelajari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Ini sebuah kenyataan yang membedakan. Kalau saudara melihat bahwa dunia ini punya pergumulan, seperti yang kita lihat bangsa kita punya pergumulan, lalu apa jawabannya? Manusia sekedar bicara pendidikan, belajar lebih baik,
berakhlak lebih baik, mari kita berperan lebih baik. Tapi kemudian kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab memberikan satu jawaban yang mendasar. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Kalau semua tadi kita tarik akar masalahnya bangsa ini, apa akar masalahnya ya? Kurang orang pintar? Kurang anak STAN di sana? Kurang anak STT? Kurang anak AMG? Tarik lebih dasar lagi. Manusia berdosa. Manusia berdosa butuh Kristus, butuh terang itu. Dan terang itulah yang akan memampukan kita menjadi terang. Saudara, waktu saya belajar akan hal ini, salah satu buku yang saya baca mengatakan sebenarnya puji Tuhan, bersyukur. Karena waktu saudara dikatakan oleh Yesus, Yesus bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Saudara bangga nggak dibilang begitu? Coba lihat, siapakah terang dunia yang sesungguhnya? Yohanes 8 ayat 12. Mohon yang laki-laki baca. Yohanes 8 ayat 12. Kalau kalian bawa Alkitab, baca Yohanes 8 ayat 12. Sudah ketemu? 1, 2, iya. Siapa terang dunia? Yesus. Lalu kemudian Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Makanya satu buku yang saya baca dia mengatakan begini, ucapan Yesus ini tanpa saudara dan saya sadari adalah kalimat pujian. Anda dan saya seharusnya merasa sangat tersanjung. Mengapa? Sebab secara tidak langsung melalui kalimat itu Yesus menyamakan kita dengan dirinya dan dirinya dengan kita. Kalimatnya, akulah terang dunia. Lalu kok tiba-tiba Yesus bilang, kamu terang dunia. Berarti dia menyamakan dirinya dengan kita, kita dengan dirinya. Sehingga betul kalimat dari Bapak Eka Dharma Putra, saudara dan saya harusnya sangat tersanjung. Kitalah orang-orang yang dipilih Allah. Sebagaimana Israel di tengah kegelapan, mereka lihat terang yang besar. Itu membawa harapan. Di tengah-tengah Indonesia yang penuh kegelapan dosa, saudara dan saya dihadirkan sebagai terang. Yesus hadir terlebih dahulu, menerangi hidup kita. Barulah kita mungkin untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Lihat urutannya. Yesus menerangi saya menerima dia, saya menerima terangnya, barulah saya bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadilah terang dunia. Saudara, waktu kita bicara tentang terang di tengah-tengah bangsa, maka saudara tidak mungkin bicara di luar konteks Yesus, karena dialah terang yang sejati. Sehingga kalau kita mau bicara tentang siapakah Yesus bagi hidup kita, biarlah dia terlebih dahulu sungguh-sungguh menerangi hidup kita yang gelap ini, mengubahkan kita yang dahulu kegelapan, sekarang masuk di dalam terang. Barulah kita bisa jadi berkat buat bangsa ini. Posisi saudara sekali lagi strategis sekali. Saudara ada di perguruan tinggi kedinasan yang akan beberapa orang mungkin dalam kenyataannya akan masuk ke dalam instansi-instansi penting di bangsa ini. Dan kalau saudara ingat baik-baik, saudara diminta jadi garam dan terang di sana. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa jadi terang? Pertama-tama, alami dulu terang dunia itu menyinari dirimu. Oh, nggak mungkin kita bisa jadi terang kalau kita tidak memiliki Yesus sang terang dunia dalam hidup kita. Ini mah namanya bohong. Saya seringkali kasih ilustrasi ini pengalaman saya. Saudara, mari jangan jadi calo. Saudara tahu calo? Pernah jadi calo? Enggak lah ya.
Tapi saya pengalaman kalau naik bus dari Bogor ke Jakarta itu sering kali di stasiun kereta di Bogor itu ada beberapa orang yang di terminal, waktu di terminal itu paling kenceng teriaknya. Begitu saya baru masuk terminal, biasanya pulang retret dari puncak, lalu kita ke terminal. Begitu dari terminal itu kan ada bus berjejer, saudara ya. Saya sampai hafal urutannya. UKI, lalu kemudian Tanjung Priuk, Kalideres, apa itu semua ada ya. Nah, saya pulangnya ke arah Pulau Gadung. Jadi bus saya paling dalam. Biasanya kalau kita baru bawa tas, baru masuk terminal nih, diteriakin, UKI, bukan bang. Terus kemudian dia teriak, Priuk, bukan, Deres, bukan, begitu, Gadung, nah itu saya. Begitu Gadung, ya, dia ambil tas kita, saudara, langsung ambil tas kita, dibawa naik ke bus. Bu, kasih duduk dulu ini ya, sudah, sampai saya duduk. Begitu busnya jalan, yang tadi paling semangat ngajak saya naik bus nggak ikutan. Kenapa? Dia cuma calo. Orang yang namanya calo itu cuma semangat doang ngajakin, tapi sebenarnya dia sendiri tidak ikutan. Saudara, waktu saya merenungkan pengalaman hidup ini, saya sadar begini. Iya ya, kalau saya mau menerangi bangsa ini, saya mau jadi berkat bagi bangsa ini, tapi kalau saya belum secara pribadi diubahkan oleh Yesus, gimana mungkin? Kita calo. Kita bilang orang jangan korupsi, kita sendiri korupsi. Berhenti korupsi ya, jangan loh, nggak boleh itu, nggak baik itu. Saya ya sedikit-sedikit masih adalah. Kita benci sama orang-orang yang nyontek, tapi kita sendiri masih nyontek. Wah, di tempat kami kalau nyontek dikeluarin. Sekarang pertanyaan saya, kamu nggak nyontek karena takut dikeluarin atau karena memang kamu tahu nyontek itu nggak benar? Beda kan? Ada yang bilang begini, apa bedanya nyontek sama korupsi? Bedanya cuma beda kesempatan. Kalau sejak sekarang terbiasa nyontek, nanti gede-gede terbiasa korupsi. Ambil barang, ambil sesuatu bukan pada waktunya. Ini kenyataan yang terjadi. Orang yang biasa jutek, maju dengan nyontek. Kalau gede juplok, maju dengan amplop. Ini ya Pak, tolong ya, di bawah meja lah itu. Ini Pak. Ini kenyataan. Sehingga kalau saya menyadari Tuhan, kalau saya mau jadi berkat yang besar bagi bangsa ini, pertanyaannya, sudahkah saya mengalami pembaharuan dari Engkau? Kita lihat bagian terakhir yang saya ingin bukakan bagi saudara. Saudara lihat Efesus pasal yang kelima. Menarik sekali bagaimana Paulus menjelaskan siapa engkau waktu engkau sudah kenal Yesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Tadi wanita sudah baca, pria sudah baca, sekarang kita semua baca ya. Ayat 8 sampai ayat 10. 1, 2, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dulu, kata Paulus kepada jemaat Efesus, kamu dulu kegelapan, tapi sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Saudara, indah sekali. Kalau Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang terang, maka kitalah yang layak disebut anak-anak terang. Iya dong. Ada nggak orang yang misalnya, ini yang saya lihat seringkali terjadi, kita suka ngaku anak-anak Tuhan, tapi kita hidupnya nggak jauh beda sama anak hantu. Beberapa kali saya tanya sama mahasiswa, ada nggak ya orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ayo. Ada papa mamamu begitu? Memuji-muji saudara pagi-pagi bangun, aduh nak, lihatlah mukamu itu makin mirip tante di seberang jalan ya. Wih, bapak lihat kupingmu itu makin mirip om yang sana ya.
Orang tua yang normal biasanya pingin anaknya makin hari makin mirip sama dia. Sehingga kenyataannya kalau kita anak Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang adalah terang, pertanyaan hidup kita harus bagaimana? Dulu kamu kegelapan, kamu hidup di dalam percabulan hawa nafsu. Kalau kalian baca itu semua tuh, di bagian atasnya ada top 10 dosa yang bisa dicari di situ. Yang mana bagian gua gitu ya? Coba lihat sebentar ya. Lihat ayat 3. Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor. Hati-hati yang suka ngomong jorok. Yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Baru ayat 8 yang kita baca tadi kan. Dulu kamu kegelapan, berarti dulu kamu hidupnya kayak begitu. Bagaimana sekarang? Sekarang sudah dalam Tuhan? Kalau sudah dalam Tuhan, tanya, sudahkah engkau berbuah? Apa buah terang? Ayo lihat ayat yang ke-10 tadi, 9. Karena terang, ayat 8 ya, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Saya waktu renungkan ini teman-teman, saya berdoa tadi, Tuhan, ini yang dibutuhkan bangsaku. Kenapa korupsi? Karena banyak orang tidak jujur. Kenapa menindas? Karena banyak orang tidak adil. Dia rasa buat diri dia sendiri. Dan saya makin sadar Tuhan, teman-temanku yang duduk sore hari ini punya sebuah peran yang penting di dalam instansi yang mungkin saudara akan duduk di sana untuk hadir jadi terang, berbuahkan kebenaran, berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan. Ini kebutuhan bangsaku ya Tuhan. Dan waktu saya berdoa seperti itu, saya pikir Tuhan, sore ini saya harus teriak di tempat ini. Jadi anak-anak terang. Terima Yesus dalam hidupmu. Alami terang itu. Engkau bagikan di mana-mana Tuhan hadirkan engkau. Karena ini kebutuhan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang tidak ada keadilan, bangsa yang tidak ada kebaikan, bangsa yang tidak ada kebenaran, hanya sibuk dengan dosa-dosa, termasuk mulai dari para pemimpin sampai ke orang yang di bawah. Kalau saya hadir Tuhan untuk bangsa ini, biarlah saya hadir membawa terang-Mu. Saudara, ini panggilan kita sebagai anak-anak terang. Rindukah kita sebagai anak terang hadir di tempat-tempat di mana Tuhan akan utus kita? Saudara bersyukur beberapa saudara yang masih ada ikatan dinas, saudara akan langsung ditempatkan dan seterusnya. Pikir baik-baik. Apakah sekedar ditempatkan karena prestasi saudara? Apakah sekedar penempatan ya sudah ini tugas negara? Tapi lebih jauh lagi, ingatlah ini tugas kerajaan Allah. Itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan kita punya dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan Romawi dan kewarganegaraan surga. Kalau saudara nanti bertugas dinas, kalau ketemu nanti, mudah-mudahan ada yang saya ketemu, saya pas kemana gitu. Saudara bertugas di sini atas utusan siapa? Negara kah? Atau kerajaan Allah juga? Ya, negara ngutus. Kerajaan Allah juga mengutus saudara ke tempat itu. Allah yang adalah raja di atas segala raja, yang juga jadi raja atas hidupku. Allah yang adalah terang itu dan menjadikan saya anak terang. Allah yang mengutus saya ke situ untuk berbuah kebaikan, kebenaran, keadilan. Di situ saya mau hadir untuk membangun bangsaku ya Tuhan. Kalau kita cuma pikir, ya syukurlah saya lulus pasti dapat kerja, kuliahnya berkualitas, bayarnya murah pula, ada yang gratis. Kalau cuma sekedar itu cara pikir kita, sedih. Engkau tidak punya visi untuk kerajaan Allah.
Kalau engkau bisa begitu rupa punya visi untuk bangsa Indonesia, berdoalah visimu diperluas untuk kerajaan Allah, menghadirkan nilai-nilai kebenaran itu di tengah-tengah bangsa kita. Perhatikan kerohanian baik-baik, bangun spiritualitas yang baik. Saya bersyukur kalau di kampus-kampus saudara ada persekutuan ya. Mari jadikan itu bukan rutinitas, tapi juga kalau sudah bersekutu jangan eksklusif. Kumpul terus, kumpul, gak pernah mau membaur. Garam, kumpul sama garam ya jadi gudang garam. Ya kan? Saya suka mikir-mikir gini saudara ya. Tuhan hadirkan kita, tempat kita paling baik di mana? Coba dengar ya, kalimatnya begini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Di tengah-tengah dunia yang busuk, yang gelap, yang berdosa itu, kita orang Kristen tidak pernah disuruh pergi dari dunia. Kita justru disuruh masuk ke situ. Saudara tahu, pernah ke puncak kan ya? Mungkin yang dari daerah pernah lah ya, lewat-lewat ke puncak sana. Kalau kalian masih pernah lihat ada perahu di puncak? Pernah lihat perahu nggak di puncak? Beberapa tahun yang lalu ada pesawat terbang malah di puncak. Saya kaget juga waktu lihat itu ya. Saya mau tanya sama saudara, pesawat terbang itu paling bagus adanya di mana? Paling berfungsi maksimal di mana pesawat terbang itu? Di angkasa kan? Kalau saudara pelayaran nih, itu kapal itu paling bagus berfungsinya di mana? Di laut kan, di dalam air kan? Jadi kapal sebagus apapun, mungkin baling-baling ininya lengkap, layarnya kalau pakai layar lengkap, kemudinya lengkap, tapi kalau adanya di puncak, makanya dulu yang perahu di puncak itu jadiin restoran. Akhirnya saya sadar begini, iya ya, orang Kristen sebagus apapun kalau dia lupa dia hadirnya di dalam dunia. Ingat saudara, bukan cuma garam, garamnya dunia. Saudara bukan cuma terang, terangnya dunia. Di mana saudara hadir? Di mana saya hadir? Di dunia. Bukan untuk ikut arus dunia, tapi untuk membangun dunia ini, untuk memberikan pengaruh yang baik bagi dunia ini. Terang bagi bangsa, karena bangsa butuh terang itu. Pertanyaan saya yang pertama, sudahkah engkau alami terang itu? Natal, Yesus yang datang, terang itu datang ke dalam hidupmu, menerangi hidupmu, menelanjangi dosamu, membongkar hidupmu untuk kemudian diperbaharui, sehingga engkau bisa bertanya pertanyaan yang kedua, di mana saja Tuhan hadirkan, apakah saya mau hadir juga sebagai terang? Jangan jadi calo. Mulai dari diri kita. Pikirkan bangsa kita. Saya tutup dengan sebuah kalimat dari seorang teolog bernama John Stott. Dalam satu eksposisi dia terhadap khotbah di bukit, dia mengatakan kalimat begini. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia ini busuk, jangan salahkan dunia, tanyakan di mana terang, di mana garam dunia. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tanyakan di mana lampunya. Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia, tanyakan di manakah terang dunia. Kalau kalimat itu kita bawa dalam konteks bangsa kita, kalau Indonesia gelap, kalau Indonesia terpuruk, pertanyaan saya, jangan sampai saudara menyalahkan Indonesia tentunya. Tanyakan, di mana terang dunia? Di mana orang Kristen yang merayakan Natal dengan tema terang? Kalau pulang tidak jadi terang, maka tema kita sampai selesai di gedung ini. Tapi kalau kita pulang, kita jadi terang. Itulah jawaban bagi pergumulan bangsa kita.
Selamat Natal saudaraku. Selamat menjadi terang bagi dunia ini, bagi Indonesia. Amin. Sebelum kita berdoa, izinkan saya sebagai hamba Tuhan menantang saudara-saudara yang pada sore hari ini baru menjelaskan dan mengerti dengan jelas. Sebenarnya tugas menjadi terang bagi dunia ini harus dimulai dengan terlebih dahulu menerima terang dunia itu di dalam kehidupanmu. Kalau sore hari ini saudara mau buka hidupmu di hadapan Tuhan, berkata, ya Tuhan Yesus terang dunia, sinarilah aku, bongkarlah hidupku, segala dosa, segala kemunafikan, segala perkataan yang kotor, hal-hal yang selama ini begitu saya nikmati, tapi saya tahu itu perbuatan kegelapan. Tuhan, hadirlah dalam hatiku. Saya mau tinggalkan dosa ya Tuhan, dan saya mau jadi terang. Jika ada yang punya kerinduan seperti itu, berdoa dalam hatimu, minta Yesus sang terang dunia itu datang dan tinggal di dalam hidupmu, masuk ke dalam hatimu, menolong saudara untuk boleh hidup menjadi terang bagi dunia ini. Tantangan saya yang kedua, bagi setiap saudara yang sadar bahwa engkau sedang Tuhan persiapkan di sebuah institusi pendidikan yang baik untuk juga boleh membangun bangsa ini secara khusus. Maukah saudaraku, engkau sungguh-sungguh setelah engkau di dalam Tuhan, engkau hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Maukah engkau rela berkorban seperti sebuah lilin yang ketika dia harus tetap menyala, dia harus meleburkan dirinya. Lilin yang menyala membutuhkan pengorbanan. Maukah saudara, ketika Tuhan akan tempatkan saudara di berbagai pelosok Indonesia, engkau sungguh-sungguh menjadi pegawai-pegawai negeri yang sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan pakai engkau jadi terang di setiap instansi yang dimana nanti Tuhan tempatkan saudara? Maukah engkau menjadi terang bagi dunia ini? Kalau pemerintahan kita seringkali dinilai korup, maukah engkau membangun bangsa ini dengan kebaikan, kebenaran, keadilan yang adalah buah-buah terang? Mulai sejak sekarang, mulai dalam studi saudara, studilah dengan baik, tunjukkan prestasi yang terbaik. Jangan egois, tapi ingat engkau hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kegelapan bangsa kami, ada pengharapan di dalam Kristus, ada pengharapan di dalam terang dunia itu. Terang yang telah datang ke dalam dunia menerangi setiap hati yang percaya. Terang yang sama yang akan bersinar melalui kehidupan kami bagi dunia yang gelap ini. Tuhan, tolong kami. Seringkali kami mau berbuat sesuatu bagi bangsa kami, tapi kami lupa, kami bukanlah sumber untuk pembaharuan itu. Pembaharuan itu hanya datang ketika sang terang itu bersinar atas kehidupan yang gelap. Pada saat itulah kami juga boleh membawa berita sukacita dan pengharapan ini bagi dunia yang gelap. Tolong adik-adikku, teman-temanku di tempat ini yang sungguh-sungguh rindu agar kehidupan mereka boleh dipersembahkan bagi Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa banyak jiwa kepadamu. Tuhan, lihatlah kerinduan kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami,
Mari Tuhan, Engkau yang boleh menjadikan kami bukan hanya pendengar yang setia, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.